Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Kita kembali lagi ke materi matematika. Untuk hari ini kita lanjutkan materi tentang konversi satuan kecepatan. Kemarin kita sudah membahas tentang satuan waktu. Kemudian satuan panjang juga sudah kita pelajari, kemudian ada kecepatan juga sudah kita pelajari. Hari ini kita akan membahas tentang konversi satuan kecepatan. Misalnya, dalam sebuah soal, kita akan menemukan beberapa soal yang berkaitan dengan kecepatan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang cara mencari kecepatan atau cara mencari jarak dari sebuah soal atau misal yang ditanyakan itu adalah waktunya, maka mungkin kita juga akan menemukan soal yang bentuknya seperti ini. Misalnya nomor 1 ini ya, contoh yaitu 10 km per jam sama dengan titik-titik meter per jam. Kalian perhatikan kecepatan yang ada pada soal ini sudah diketahui. Jadi soal yang ditanyakan itu biasanya adalah soal ini kalau kita rubah satuannya itu maka nilainya akan berubah jadi berapa, seperti itu. Nah, ini kalian perhatikan. Kalau kita perhatikan ini satuannya adalah kilometer per jam, maka akan kita rubah menjadi meter per jam. Kilometer menjadi meter, sedangkan jamnya tetap satuan waktunya tetap dalam bentuk jam. Maka jika satuan panjangnya saja sudah berubah, maka nilainya juga akan berubah. Tidak mungkin nilainya itu tetap 10, itu tidak, tapi akan berubah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita perhatikan. Langkah pertama adalah, perhatikan ya, 10 km per jam kita rubah dulu menjadi bentuk 10 km per 1 jam. Jadi kita rubah bentuknya, bentuk soal itu menjadi bentuk pecahan biasa dengan tanda satuannya, dengan satuan panjang dan satuan jamnya satuan panjang dan satuan waktunya kita tuliskan kembali. Per jamnya kita rubah menjadi 1 jam. Kemudian kita sama dengan ya, sama dengannya kita tuliskan ini. Sama dengan titik-titik meter per titik-titik jam. Maka berikutnya adalah, perhatikan ya, 10 km jika kita berubah menjadi meter, karena dari kilometer ke meter itu turunnya 3 tingkat. Kalau kita perhatikan di tangga satuan panjang itu, maka 10 km akan berubah menjadi 10 dikali 1000 meter. Sedangkan untuk satuan waktunya yaitu jam tetap 1 jam. Kita tuliskan seperti ini. Jadi menjadi 10 dikali 1000 meter per 1 jam. Hasilnya adalah 10.000 meter, karena 10 dikali 1000 adalah 10.000, berarti 10.000 meter per 1 jam. Bentuk akhirnya bisa kita tulis menjadi begini, 10.000 meter per jam. Begitu ya. Jadi untuk soal nomor 1, 10 km per jam, jika kita rubah menjadi satuannya menjadi meter per jam, akan menjadi 10.000 meter per jam. Nanti kalian perhatikan lagi cara menyelesaikannya. Terutama untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian harus memperhatikan tangga satuan panjang. Kalian perhatikan tangga satuan panjang yang kemarin sudah saya sampaikan, sama satuan waktunya itu juga perubahannya menjadi berapa, itu kalian perhatikan. Untuk contoh berikutnya, nah ini contoh nomor 2. Soal nomor 2, misalnya 120 meter per menit akan kita rubah menjadi meter per jam. Perhatikan ya, satuan yang berubah hanya satuan waktunya. Untuk satuan panjangnya tidak berubah.
Satuan panjangnya dari meter tetap menjadi meter, sedangkan satuan waktunya dari menit menjadi jam. Untuk menyelesaikan soal ini, coba kita perhatikan langkahnya. Nah, kita tulis lebih dahulu ya. 120 meter per menit kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa 120 meter per 1 menit, sama dengan titik-titik meter per titik-titik jam. Ini langkah pertama, kalian tulis seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah, nah kita perhatikan, 120 meter tetap kita tulis 120 meter karena satuannya tidak berubah untuk satuan panjangnya. Sedangkan untuk satuan waktunya ini akan berubah. 1 menit menjadi titik-titik jam, maka akan menjadi 1/60 jam. Kalian ingat kembali untuk satuan waktu, kalau satuan waktunya kita rubah menjadi satuan waktu yang satuannya itu biasanya lebih besar, dari menit menjadi jam itu kan lebih besar, maka caranya adalah dengan dibagi menjadi 1 dibagi 60 jam, karena dalam 1 jam itu ada 60 menit, maka 1 menit itu ya 1/60 jam. Jika kalian lupa, nanti kalian perhatikan lagi di materi tentang satuan waktu. Nah, sehingga bentuknya akan berubah menjadi begini, 120 meter per 1/60 jam. Kalian lihat perubahan bentuknya ini, penulisan pecahan biasanya. Nah, kita lihat proses berikutnya. Nah, kalian perhatikan ini, bentuk 120 meter per 1/60 jam bisa kita rubah menjadi bentuk pembagian, yaitu 120 dibagi 1/60. Jadi angkanya saja yang kita tuliskan dalam bentuk pembagiannya itu. Nanti untuk satuan panjang dan satuan waktunya kita tulis di belakangnya. Kalian perhatikan ini kita tulis angkanya, ya. Jadi 120 dibagi 1/60. Kemudian untuk satuan panjang dan satuan waktunya kita tulis di belakangnya seperti ini. Kita pisahkan. Jadi angka dengan angka, satuan dengan satuan. Meter per jamnya tidak berubah, yang berubah itu ini, angkanya ini. Nah, jika sudah berubah menjadi bentuk seperti ini, kita perhatikan lagi. Nah, kemarin sudah saya terangkan tentang pembagian pecahan biasa atau pembagian pecahan campuran. Bentuk pembagian pecahan biasa itu bisa kita rubah atau harus kita rubah dulu menjadi bentuk perkalian supaya dapat dikerjakan. Jika masih dalam bentuk pembagian, kita akan susah untuk menyelesaikan soal tersebut. Maka kita akan rubah menjadi bentuk begini, 120 dikali 60 per 1. Tanda bagi bisa berubah menjadi tanda kali, tapi dengan syarat pecahan di belakangnya harus dibalik. Begitu ya. Proses berikutnya adalah, perhatikan. Nah, untuk perkalian dengan pecahan biasa, kemarin sudah saya terangkan bahwa perkalian dengan pecahan biasa itu sama saja dengan mengalikan dengan pembilangnya saja. Karena penyebutnya 1, maka kita hanya tinggal mengalikan 120 dikali 60 saja. Hasilnya adalah 7.200 meter per jam. Ini jawaban akhirnya seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh nomor 3. Coba perhatikan contoh nomor 3. 180 km per jam